Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas kuliah di keamanan komputer dengan tema tentang virus, yaitu di sini kita mengusung virus ransomware, lebih tepatnya ransomware enkripsi. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Julkipli, dan yang kedua ada Eisyani Kafifa, dan yang ketiga ada Muhammad Yusuf, dan yang keempat ada Muhammad Rizwan, dan yang kelima ada Mustafa Lutfi. Untuk slide pertama di sini akan dibawakan oleh Saudara Rizwan. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bab yang pertama, yaitu apa yang dimaksudkan ransomware. Baik, ransomware adalah salah satu jenis malware atau malicious software yang bekerja dengan metode enkripsi, mengolah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat, sehingga menyebabkan korban tidak dapat mengakses perangkatnya sebelum data tersebut dideskripsi atau diolah kembali dari bentuk yang sudah dienkripsi agar dapat dibaca oleh perangkat. Untuk dapat mendekripsi data pada perangkat yang terinfeksi, ransomware kamu memerlukan kode deskripsi yang akan ditawarkan oleh peretas dengan membayar tebusan. Jika dalam waktu tertentu kamu belum dapat mendekripsikan perangkatmu, maka data-data yang ada di perangkat akan menjadi hilang. Dari semua jenis malware yang ada, ransomware adalah salah satu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena berbeda dengan malware lainnya. Ransomware dapat mengacaukan sistem perangkat hingga tidak dapat dioperasikan. Selain itu, ransomware juga memiliki sifat yang dapat menyebar dan menginfeksi perangkat di sekitarnya, sehingga sangat berbahaya jika tidak segera ditangani dengan cepat. Selanjutnya, perkembangan ransomware. Berikut ini statistik perkembangan ransomware beberapa tahun terakhir berdasarkan situs web Cyber Security Purplesec. Tebusan ransomware rata-rata pada tahun 2021 meningkat sebesar 82% dari tahun ke tahun menjadi 570.000 US dollar atau setara dengan 8,1 miliar rupiah. Sebanyak 121 serangan ransomware dilaporkan pada Q1 2021, meningkat 64% dari tahun ke tahun. Ransomware terbukti meningkat dengan salah satu jenis ransomware Ryuk yang mengalami peningkatan pesat sebesar 543% selama Q4 2018. Pada tahun 2019, ransomware dengan cara phishing meningkat sebesar 109%, dengan varian ransomware baru tumbuh sebesar 46%. Serangan ransomware meningkat 41% pada tahun 2019 dengan 205.000 bisnis kehilangan akses data mereka. Ransomware telah menjadi bentuk serangan cyber yang populer dalam beberapa tahun terakhir, tumbuh sebesar 350% pada tahun 2018. Selanjutnya, cara kerja ransomware. Umumnya ada 7 tahap bagaimana ransomware bekerja untuk mengacaukan sistem yang ada di perangkat. Yang pertama, infeksi. Ransomware yang terunduh secara tidak sengaja mulai menginstal secara diam-diam di perangkatmu. Yang kedua, eksekusi. Setelah terinstall, ransomware mulai memindai dan memetakan lokasi file yang akan menjadi targetnya.
Malware ini dapat menargetkan file yang disimpan di penyimpanan lokal maupun di penyimpanan awan atau cloud. Bahkan beberapa jenis ransomware dapat menghapus atau mengenkripsi file maupun folder yang di backup. Yang ketiga, enkripsi. Ransomware mulai bekerja dengan melakukan pertukaran kunci dengan command and control server menggunakan kunci enkripsi untuk mengacak semua file yang ditemukan di tahap eksekusi. Malware jenis ini juga mengunci akses ke data perangkat. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Mustafa Lutfi. Adanya kami persilakan. Cara kerja ransomware. Umumnya ada 7 tahap bagaimana ransomware bekerja untuk mengacaukan sistem di perangkat. 4. Notifikasi. Setelah berhasil mengambil alih data di perangkatmu, ransomware biasanya akan memunculkan notifikasi pengguna yang berisi informasi tebusan yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kode dekripsi. 5. Pembersihan. Setelah berhasil mengenkripsi data yang diinginkan, ransomware biasanya berhenti dan menghapus dirinya sendiri dan hanya menyisakan file instruksi pembayaran. 6. Pembayaran. Jika kamu memilih untuk membayar tebusan, kamu akan diminta untuk mengikuti instruksi. Peretas biasanya menggunakan layanan TOR tersembunyi untuk berkomunikasi agar terhindar dari deteksi pemantauan lalu lintas jaringan. 7. Dekripsi. Setelah melakukan pembayaran, korban akan mendapatkan kode dekripsi untuk memulihkan kembali akses ke perangkatnya. Walaupun begitu, membayar tebusan sangat tidak disarankan karena tidak ada jaminan file atau folder milikmu akan kembali seperti sedia kala. Jenis-jenis ransomware. Ada beberapa jenis ransomware yang dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Berikut ini ada 2 jenis ransomware yang paling umum ditemukan. Yang pertama, encrypting ransomware. Ransomware jenis ini menginfeksi perangkat dengan cara mengenkripsi file maupun folder penting yang ada di perangkat korban. Setelah target berhasil terkunci dan terdekripsi, akan muncul notifikasi mengenai tebusan yang harus dibayarkan untuk membuka kembali data yang telah terkunci. Contoh enkripsi ransomware: 1. WannaCry. 2. CryptoWell. 3. CryptoLocker. Dan yang keempat, Loki. Yang kedua, locker ransomware. Ransomware jenis ini tidak bekerja dengan cara mengenkripsi file maupun folder milik korban, melainkan mengunci akses korban ke perangkat. Biasanya target locker ransomware adalah penguncian file maupun perangkat. Tapi terkadang malware jenis ini juga menyasar hardware milik korban seperti keyboard atau mouse. Contoh locker ransomware: 1. Ada WinLocker. 2. Reveton. Cara mencegah serangan ransomware. Setelah mengetahui apa itu ransomware, saatnya mempelajari cara mencegah ransomware agar perangkat tetap aman. Berikut ini yang dapat dilakukan. Yang pertama, hindari halaman web tanpa HTTPS. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure berfungsi untuk mengamankan pertukaran data yang terjadi di internet dengan melakukan enkripsi data. HTTPS menjamin keamanan kamu saat mengunjungi website HTTPS melalui 3 aspek, yaitu autentikasi, integritas, dan enkripsi. Mengunjungi website yang menggunakan HTTPS akan membantumu terhindar dari serangan malware tersembunyi. Kamu bisa mengetahui apakah suatu website sudah menggunakan HTTPS dengan mengecek URL website tersebut. 2. Hindari file dari situs tidak resmi. Membuka situs yang tidak resmi saja sudah cukup membahayakan, apalagi jika kamu mengunduh dan menginstal sesuatu dari situs tersebut. File yang ada pada situs tidak resmi adalah tempat paling nyaman bagi ransomware untuk bersembunyi dan menunggu korban untuk mengunduhnya. Oleh karena itu, usahakan selalu mengunduh file dari situs resmi yang sudah terjamin keamanannya. 3. Hindari iklan dan tautan mencurigakan. Malware phishing atau malware
advertising adalah metode yang sering digunakan peretas untuk menyebarkan malware tersebut. Ransomware kamu bisa tanpa sengaja mengklik suatu tautan iklan, kemudian tanpa disadari ransomware telah terinstall di perangkatmu. Untuk itu berhati-hatilah jika melihat iklan maupun tautan yang mencurigakan di internet. 4. Backup data secara rutin. Cara kerja ransomware adalah dengan mengenkripsi data dan mengancam untuk menghapusnya jika korban tidak membayar tebusan. Namun jika kamu memiliki backup data yang baik, tentunya hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Inilah alasan pentingnya mengapa kamu harus selalu melakukan backup data secara rutin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ois. Oke, kita lanjut. Di sini cara mencegah serangan ransomware. Nah, di sini kita bisa aktifkan firewall dan antivirus. Firewall dan antivirus adalah cara paling efektif untuk mencegah serangan ransomware maupun jenis malware lainnya. Firewall bekerja dengan menyerang data apa saja yang diakses oleh perangkat saat tersambung ke internet. Firewall juga akan bertindak selayaknya tembok yang melindungi perangkat dari pencurian data oleh peretas. Namun perlindungan firewall saja tidaklah cukup dan peretas akan selalu mencari celah untuk masuk ke dalam perangkat. Untuk itu, kamu harus memasang antivirus untuk memberikan perlindungan ekstra, terutama dari malware berbahaya seperti ransomware. Gunakan jaringan yang aman. Bagi kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik, maka harus berhati-hati, karena tidak semua jaringan Wi-Fi publik dilengkapi dengan keamanan untuk mengenkripsi data yang kamu berikan saat berselancar di internet. Akibatnya, data milikmu dapat dengan mudah bocor dan diketahui oleh peretas untuk mengirimkan malware ke perangkatmu. Kalau tidak ingin hal ini terjadi, usahakan untuk selalu menggunakan jaringan yang aman. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Rizwan, Eis, dan Mustafa Lutfi untuk penjelasannya tentang apa itu virus ransomware. Nah, selanjutnya kita akan melihat video bagaimana simulasi pembuatan virus ransomware dan cara kerja virus ransomware tersebut. Ya, baik, di sini saya akan mensimulasikan tentang cara pembuatan virus ransomware dan juga mensimulasikan bagaimana virus ransomware tersebut dapat bekerja. Nah, virus ransomware ini akan saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah dua kunci. Yang pertama ada private key dan yang kedua ada public key. Private key ini biasanya nanti digunakan untuk mendekripsikan sebuah file yang sudah dienkripsi menggunakan public key. Nah, key tersebut dibuat menggunakan library dari kriptografi, di mana adanya atau menggunakan algoritma dari RSA dengan panjang 2048 bit karakter. Nah, untuk membuat sebuah key di sini saya sudah mengetikkan beberapa kode pemrograman. Nah, di sini kita tinggal menjalankan sebuah kode tersebut agar menghasilkan dua key, private key dan public key. Ya, di sini sudah sukses menghasilkan dua kunci, yaitu ada private key yang mempunyai karakter seperti ini, kemudian ada public key yang mempunyai karakter seperti ini. Nah, agar si public key ini tidak mudah dibaca
nantinya kita akan mengencode kembali si public key ini. Nah, di sini kita akan menggunakan library dari base 64, di mana base 64 ini berguna untuk mengenkripsikan si public key ini, agar si public key ini nantinya tidak sama atau mensamarkan key dari file si ransomware ini. Kita jalankan kembali. Nah, di sini kita sudah menghasilkan sebuah kode, yang dimana kode ini dihasilkan dari hasil encode dari public key. Ya baik, di sini saya sudah menulis beberapa kode pemrograman menggunakan Python untuk mensimulasikan bagaimana pembuatan virus ransomware tersebut. Nah, diantaranya kita memanfaatkan beberapa library, yaitu library base64, library OS, library tkinter, library fatlib, dan library crypto. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah public key, di mana public key tersebut sudah kita encode agar terenkripsi. Nah, kita masukkan public key ini, nantinya digunakan untuk mengenkripsi file yang ada di komputer. Kemudian file tersebut nantinya hanya akan bisa didekripsi ketika kita memiliki private key. Nah, private key ini biasanya hanya dimiliki si pelaku kejahatan yang membuat virus ransomware tersebut. Nah, di sini ada kode, di mana kode ini sifatnya untuk men-scan file yang ada di penyimpanan komputer, kemudian membacanya dan memulai mengenkripsi file tersebut, di mana file yang sudah dienkripsi tersebut akan berubah ekstensinya menjadi .encrypt. Nah, karena ini saya sifatnya simulasi, saya di sini mengecualikan beberapa ekstensi, diantaranya .vy, .fem, dan .exe, agar si file yang ada di komputer saya ini tidak semuanya terenkripsi. Namun biasanya kejahatan dalam dunia ransomware tidak ada pengecualian, jadi semua file yang ada di komputer akan terenkripsi oleh si virus ransomware tersebut. Nah, kemudian ketika si virus ransomware tersebut sudah dijalankan, biasanya di dalam virus itu akan memunculkan beberapa notif atau pesan. Di sini kodenya sudah saya buat dan sudah saya ketik juga, di mana ada kode waktu yang dibutuhkan untuk si korban melakukan pembayaran dengan pesan sebagai berikut. Nah, akan menampilkan sebuah pesan, diantaranya pesan data kamu telah terkunci, jika ingin membuka silakan bayar 30 juta. Jadi si korban akan mengetahui, oh ini file saya terenkripsi, saya harus bayar uang tebusan untuk membuka file yang sudah dienkripsi tersebut. Nah, ya baik, jika sebelumnya kita sudah membuat kode program untuk mengenkripsi file, maka selanjutnya kita membuat kode program untuk mendekripsikan file yang sudah dienkripsi tersebut. Di sini kita masih memanfaatkan beberapa library. Kemudian di program dekripsi ini kita akan menggunakan private key-nya, di mana private key ini nantinya akan bisa membaca dari enkripsi si public key tersebut. Nah,
ketika kita akan mendekripsikan file yang sudah dienkripsi, di sini saya akan membuat sebuah duplikat filenya, di mana duplikat file ini berekstensikan .decrypted, di mana .decrypted ini akan menduplikat sebuah file yang sudah terenkripsi dengan .encrypt sebelumnya. Nah, ya baik, karena kita sudah membuat dua kode program enkripsi dan dekripsi, langkah selanjutnya adalah kita akan merubah kode program ini menjadi sebuah aplikasi komputer. Kita akan cari letak file yang sudah kita buat. Enkripsi, yang pertama kita akan membuat aplikasi virus ransomware enkripsinya. Karena virus ransomware ini sifatnya mengelabuhi si korban, kita akan membuat aplikasi yang ikonnya itu menyerupai biasanya aplikasi yang ada di komputer kita. Contohnya gini, di sini saya akan menggunakan icon dari WhatsApp. Nah, setelah itu kita akan convert kode program tersebut menjadi aplikasi. Ya baik, di sini kita sudah selesai mengkonvert kode program tersebut. Kemudian kita lanjut file kode dekripsinya, kita rubah juga. Kita convert lagi. Ya, di sini sudah selesai kita convert, dan di sini kita menghasilkan dua program aplikasi yang berbentuk aplikasi dengan icon WhatsApp, yaitu virus ransomware yang akan mengenkripsi, dan kedua ada virus ransomware yang bisa mendekripsikan file yang sudah dienkripsi. Ya baik, karena kita sudah selesai membuat virus, yaitu virus enkripsi dan dekripsinya,
kita akan mulai mensimulasikan bagaimana virus tersebut dapat berjalan di komputer. Nah, di sini saya memiliki beberapa file, di antaranya file teks. Ini masih dapat terbaca oleh komputer. Kemudian file doc. Ini pun masih terdapat terbaca. Kemudian JPEG. Kemudian ada PDF. Kemudian ada PNG. Nah, ketika virus ransomware ini kita jalankan, nah, maka file-file yang tadi itu akan dienkripsi dan si virus ransomware tersebut akan memunculkan notifikasi bahwa file tersebut terkunci. Silakan membayar uang tebusan dengan waktunya yang sudah ditentukan. Nah, file yang sudah dienkripsi oleh virus ransomware ini tidak dapat dibuka, walaupun ekstensinya kita rubah kembali menjadi misalkan doc. Nah, ini masih tetap korup. Begitupun file yang teks. Ini masih tetap tidak terbaca oleh komputer. Kemudian yang file JPEG pun kemudian yang file PDF pun dia akan korup. Nah, untuk mendekripsikan file yang sudah dienkripsi, di sini kita sudah memilikinya. Nah, namun untuk menjalankannya kita memerlukan private key. Nah, kita private key-nya kita taruh di sini. Nah, inilah yang membuat si korban tidak dapat mendekripsikan file-file yang sudah dienkripsi tanpa adanya private key yang biasanya dimiliki oleh pelaku kejahatan. Nah, kita coba jalankan file dekripsinya. Nah, ketika file dekripsi ini dijalankan, dia akan menduplikat yang tadinya file ekstensinya .encrypt akan menduplikat menjadi .decrypt. Nah, yang file ini yang sudah didekripsi, dan ketika kita rubah ekstensinya, ini akan terbaca kembali oleh si komputer. JPEG. Begitupun file-file lainnya. Nah, semua file ini sudah terbaca kembali oleh komputer ketika dilakukan dekripsi. Nah, biasanya si pelaku ini akan memberikan private key dan file dekripsinya ketika si korban membayar uang tebusan yang diminta si pelaku. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulan dari materi tugas keamanan komputer mengenai virus ransomware adalah
Terkena serangan ransomware dan kehilangan data-data penting adalah skenario yang paling buruk. Untuk itu, kamu perlu memahami benar apa itu ransomware dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara paling utama untuk mencegah ransomware adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan perangkat yang kita miliki. Bisa dimulai dengan berinternet aman dan tidak membuka situs-situs berbahaya, serta menggunakan jaringan yang terproteksi. Jangan lupa juga untuk melakukan backup data secara rutin, kemudian mengaktifkan firewall juga antivirus, kemudian selalu memperbarui perangkat yang kita gunakan. Dengan begitu, resiko perangkat yang kita miliki terinfeksi ransomware akan semakin kecil. Itu demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.